kung pendengar-pendengar ini jaringan kami itu kita itu sebuah penampilan impresif dari seorang Marcelino Ferdinand, pergerakan luar biasa seorang Ferdo, eksekusi matang dari Ferdinand, anak muda berusia 20 tahun, tinggi 178 cm, tapi sudah dengan sambil duduk ya, dan itu jelas tidak melanggar, tidak dikenakan kartu kuning. Karena kalau kita berbicara dengan apa yang diperhatikan seluruh pemain Indonesia, timnas Indonesia, baik yang diturunkan sebagai pemain utama, sebagai pemain cadangan, bahkan juga yang tidak bisa bermain, semua hanya satu tujuannya, bagaimana caranya timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil kemenangan, poin ketiga yang sangat penting, yang tentunya harusnya ini bisa mengantarkan Indonesia otomatis maju ke peringkat ketiga daripada grup C, yang nanti mungkin kita akan lihat, Bung Didan. Ya, kita lihat bagaimana banyak pemain yang berguguran di sini dalam tanda kutip ya, mengalami cedera dan bahkan kita kehilangan Hafner ya. Itu yang pasti yang sangat menyakitkan bagi Indonesia, dan memang ada provokasi yang luar biasa yang dipimpin oleh Al-Bulaihi tadi oleh para pemain Arab Saudi, tapi tentunya juga kita harapkan akan ada ya bisa dikatakan adaptasi nanti yang dilakukan oleh Indonesia. Iya betul, tentunya selain Justin Hafner kita juga kehilangan Orad Maun, Bung Didan. Ya. Karena memang sebenarnya ada 7 pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning, tapi sempat kita juga bahas di awal, paling tidak fokus ke pertandingan ini karena ini pertandingan yang sangat penting, yang akhirnya ini matematikanya langsung menjadi complicated, langsung menjadi rumit. Karena apa? Karena akhirnya timnas Indonesia meraih tambahan 3 poin yang akhirnya mengantar kita di peringkat ketiga daripada grup C, Bung Didan. Iya, meskipun kita tahu Australia dan juga bagi Bahrain ya masih 5 pertandingan, sementara kita sudah 6 pertandingan, tapi kita lihat China juga dikalahkan oleh Jepang dengan skor 3-1, dan yang pasti kita lihat perbincangan Rizky Ridho ini bermain sangat sangat disiplin ya, dan sangat luar biasa, dan akhirnya membuat bagaimana kita bertahan dengan sangat baik. Dan ini Martin Pas yang akan kita lihat sesi interviewnya. I think it's an incredible boost, you know. We knew this was an incredible, important game. Then to get a clean sheet, get a win, I mean, that gets so much confidence for the rest of the competition. I think it's so close in our group. So China, Bahrain, important games here, and then we go to Australia and Japan. These fans deserve everything. So let's celebrate tonight. So how was your performance, your own performance? Well, you can talk about my performance. I would like to talk about myself. I would like to talk about the team. But I'm very happy with that last minute save on the crossbar. That's, I think, something you dream for at the end of the game. With 10 men, you don't want to give them a goal back. So, yeah, great to bounce back like this. And, yeah, we always stay resilient. Okay, thank you. Apa yang terjadi di malam hari ini, meskipun kita tahu bahwa nanti mereka akan menghadapi pertandingan penting di depan dan akan bertandang juga ke Australia dan juga Jepang, tapi dengan istilah apa yang terjadi sekarang tentunya diharapkan menjadi sebuah momentum bagi Indonesia untuk meraih poin demi poin. Yang jelas ini adalah istilahnya moral victory ya, kemenangan yang bisa mengangkat moral seluruh pemain Indonesia, motivasi dan berubah. Dan kita lihat man of the match, Lino, dan kita akan lihat apa yang diungkapkan Lino sendiri. Tapi memang ini permainan terbaik yang dia tampilkan di sini, dan pastinya juga kita sangat mengapresiasi 2 gol yang terjadi. Kita tahu bahwa ada beberapa strategi yang diterapkan oleh pelatih ya. Kadang kita mempertanyakan kenapa kemarin turun, kenapa turunnya sebentar, tapi ya dalam hitung-hitungan kita harus maksimal memang di pertandingan ini ya. Ya betul. Karena pertandingan ini yang memungkinkan kita mendapatkan potensi poin penuh, dan terjadi sekarang. Iya, dan kita bisa melihat tidak hanya setiap pemain itu menjalankan instruksi dengan sangat baik, tidak ada benar-benar error. Kita dengar sebenarnya. Ini juga berkat semua tim, kita bekerja sangat-sangat luar biasa hari ini. Kita deserve banget untuk mendapatkan kemenangan dan semua ini. Saya sangat terima kasih semua dari Indonesia. Terima kasih telah mendoakan kita dan selalu support kita. Terima kasih banyak. Apa yang menjadi kunci permainan malam ini? Kita mengevaluasi atas kekalahan melawan Jepang. Kita semuanya satu tekad, satu tujuan pada game hari ini. Kita akan mati-matian di lapangan untuk Indonesia. Itu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, itu yang disampaikan oleh Lino ya, bagaimana akan mati-matian untuk Indonesia, dan yang pasti itu satu tekad. Dan kita lihat juga Martin Pas tadi, Lino juga, dan Bang J.
Iya. Itu tough, yang sangat kuat sekali. Betul, kemudian lagi-lagi ya, saya memakai istilah when their back is against the wall. Iya. Pada saat mereka memang dalam keadaan sulit, kita lihat di sini dan kita dengarkan bersama. Lagu yang selalu menggetarkan hati yang diletakkan oleh Sarijah ini yang bisa dikenal dengan Haji Busuk ya. Ini sangat luar biasa, menjadi sebuah momentum di mana berkumpul tengah lapangan, mempersatukan visi misi dan akhirnya juga menyanyikan lagu bersama. Ini ada kata-kata yang memang di bait keduanya. Ini yang menarik adalah ketika walaupun banyak negeri yang dijalani yang masuk pemain kata orang, tapi tetap kalau kita tahu bahwa kampung dan rumahku ini di Indonesia. Ini sekaligus sudah kita melihat bagaimana para pemain diaspora ini ya, Iya. meskipun melakukan luar dari negeri orang, tapi mempunyai darah Indonesia. Dan mereka kembali di sini untuk membela tanah air, jangan pernah meragukan keinginan mereka untuk bisa berjuang untuk Indonesia. Ya, dan mari kita sama-sama mungkin mulai berhenti mengatakan antara lokal dengan diaspora ya Bung Didan. Yes. Karena ini jelas sebuah bukti bahwa siapapun yang sudah bisa mengenakan jersey daripada timnas Indonesia, tentunya ini akan menjadi This feels amazing. This was a really important match for us. We had to win this, and we start really good with good energy in the beginning of the game, and then you see we have so much quality and so much power with the fans, and the atmosphere in the stadium is amazing. So, what is the chemistry with other players that you have? We speak a lot with each other, and we believe really in each other. We help each other a lot, so the chemistry is really good in this team, and also with the coach and the players. We have time for fun, but when we have to play serious, we are serious. So I think it's really good. Yeah, so once again, thank you. Thank you. And congratulations. Thank you. Good game, good Thank game. Ya, atmosfer kembali yang menjadi sorotan tadi, bagaimana ini kalau kita berbicara dengan GBK ya, Ya. Anda pernah menyaksikan pertandingan sini, saya juga sama dengan di fase 3 ini seperti arena gladiator, Bung Doni dan juga pemirsa ya. Jika Anda pernah merasakannya, tentunya Anda bisa melihat bagaimana merindingnya ketika ada Mexican Wave di sana. Terus melihat di Kurva Nord tadi ada beberapa parade, dan kita lihat juga para penonton, dan ini akan menjadi pesta yang sangat besar sepulang dari GBK. ya istilahnya inilah stakeholders dari timnas Indonesia. Yes. Kemudian tidak ada tuh petak-petak atau batas-batas bahwa ini adalah pelatih, ini adalah pemain, ini adalah pengurus, ini adalah mungkin bisa dibilang pandit, ini mungkin yang dibilang hanyalah media. Ini semua menjadi satu. Inilah
semuanya stakeholders daripada timnas Indonesia yang kita tentunya bersama-sama mempunyai mimpi, mungkin mimpi yang buat sebagian orang, buat sebagian kelompok ini mimpi yang sangat tinggi sekali. Cuman yang penting adalah setiap usaha, setiap keringat, setiap tangisan air mata ini akhirnya berbuah menjadi hasil kemenangan pertama Indonesia, tidak hanya melawan Saudi Arabia, juga kemenangan pertama Indonesia di ronde ketiga penyisihan Piala Dunia. Ya, kita lihat bagaimana kepemimpinan dari Bang Jai seperti biasa, berada di area supporter dan mengambil mikrofon. Kita akan lihat seperti apa yang akan dia sampaikan. Memang tidak terdengar ke TV, tapi saya rasa ini yang sampaikan adalah ungkapan terima kasih ya. Marcelino tadi membawa sebenarnya awalnya Jay tadi ya. Dan Marcelino akan menyampaikannya dengan bahasa Indonesia. Dan para pemain berkumpul di sini memberikan apresiasi kepada para penonton yang hadir, yang sudah mensupport dengan sangat luar biasa. Dan yang pasti, nah ini dia, kita dengarkan dulu. Sukacita yang sangat luar biasa ya Bung Doni ya. Jadi berbeda dengan kemarin ketika berkeliling stadion untuk menyapa penonton. Kemarin dalam perasaan yang campur aduk sedih dan Anda pun juga berada di stadion ketika ada menghadapi China di sana. Kondisinya kalah, saya di stadion imbang, saya iri sekarang. Ini lagi kondisi menang seperti ini. Jadi kita lihat bagaimana sukacitanya dan kita lihat bagaimana ekspresi dari Rangers sendiri ya. Banyak yang bisa dikatakan juga mengkhawatirkan perasaan dia, apakah dia akan sedih, jauh-jauh sudah datang tidak dimainkan. Tapi as a professional dia tahu bahwa dia pun juga tahu bahwa ada skema yang dimainkan. Dia tidak masuk di dalamnya kali ini dan dia berada di line up di DSP tapi tidak bermain ya. Sebagai profesional dia juga pasti paham. Pasti, dan itu juga yang sebenarnya disampaikan oleh Marcelino Ferdinand ya. Iya, kita lihat. Ya. Nah ini dia, disupport oleh para pemain lainnya. Itu dia. Ini adalah bersama tadi dikatakan oleh Marcelino Ferdinand. Menang, kalah, berhasil atau tidak, ini adalah keberhasilan bersama. Betul, dia disuruh buka tadi baju cadangannya ya. Dan itu pun juga kita bersukacita bersama. Dengan skema yang ada, yang dibutuhkan, itulah yang diketahui oleh pelatih dan juga stafnya, Bung Doni. Iya, memang tentunya ada batasnya ya. Kita sebagai fans, kita sebagai pengamat, ataupun mungkin ada yang bilang kita sebagai pandit. Tapi tentu semua hak prerogatif dari setiap pelatih. Dan kita lihat di sini adalah akhirnya berbuah hasil. Dan ya kita harus memberikan selamat tentunya ya. Tidak hanya kepada pemain, tapi juga kepada keteguhan daripada tim pelatih yang memang sering mendapat sorotan belakangan ini. Iya, karena setahu-tahunya kita, saya baca-baca pandit yang tahu di lapangan situasi, yang ngobrol sama pemain one on one, melihat day to day, hour to hour, minutes to minutes, itu adalah pelatih dan kepelatihan. Dia yang tahu siapa yang harus turunkan. Betul. Dan itu juga sempat disampaikan sebenarnya oleh manajer timnas kita ya, Pak Sumarji, bahwa semua pastinya itu sudah dibicarakan dengan seksama, tidak ada satupun keputusan yang konon katanya dibilangin hanya di keep di sekelompok tertentu, tidak ada. Ini adalah sebuah contoh, sebuah bukti bahwa timnas Indonesia itu ada tetap bersama. Seperti yang sempat saya katakan juga, kita harus tetap bersama karena bercerai kita tumbuh, bersatu kita tumbuh, Bung Didan. Ya, tadi pun juga lagu-lagu kebangsaan terus berkumandang ya untuk mengingatkan bahwa kita berada di tanah air ya, dan juga saya juga sangat surprise ya dengan para pemain ini yang cepat sekali hafal dengan lagu nasional sudah pasti ya, dan lagu-lagu seperti tanah air dan sekarang lagu yang sekarang berkumandang ini betul-betul patut diberikan apresiasi. Para penonton tampaknya tidak beranjak di sana, tapi kita membahas sedikit tentang permainan tadi, Bung Doni. Ya, apalagi setelah kita unggul 2-0.
dan kita menyaksikan bagaimana strategi yang menurunkan beberapa pemain, mengganti pemain-pemain yang memang sudah kelelahan. Apa yang Anda lihat? Nah ini yang saya justru ingin jelaskan Bung Didan, dan pertanyaannya sangat baik sekali. Sering sekali banyak orang meragukan atau mempertanyakan strategi dan segala macam. Padahal yang paling penting buat strategi Bung Didan adalah eksekusi di lapangan. Ya. Dan kalau kita lihat di 90 menit plus tambahan waktu di pertandingan kali ini, yang menjadi pembeda adalah bukan strategi, bukan formasi, bukan siapa pemain yang diturunkan, tapi adalah eksekusi yang dilakukan oleh setiap pemain yang memang mendapatkan kepercayaan dari Sintayong. Setiap menit, setiap detik itu benar-benar dieksekusi dengan sempurna. Ya. Ya. Luar biasa kita lihat di sini bagaimana atmosfer yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertama kalinya kita menangkan pertandingan menghadapi Arab Saudi di era kepemimpinan Sintayong, dan kemudian juga dalam ajang yang sangat besar bagi Indonesia. Ya, ini kemenangan pertama tentunya Bung Didan untuk timnas Indonesia di ronde ketiga dengan format baru ya. Ya. Jadi tidak hanya pertama kali mengalahkan Arab Saudi, tapi juga pertama kali kita membentuk angka penuh di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, yang jelas ini memberikan lagi angin segar untuk kita bisa kembali bersaing. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di pertandingan berikutnya dengan negara-negara yang lain, tapi ini jelas menjadi wide open di luar Jepang. Iya. Begitu terbuka tentunya untuk semua negara lainnya. Semua pemain menikmati. Terdengar saya kenal sore ini kayaknya Yura Yunita dia. Nyanyikan lagu-lagu yang menggugah semangat kita sebagai bangsa Indonesia. Dan tadi juga ini sudah jelaskan Bung Doni bahwa kita berada di peringkat 3 sementara ini, dan kita harapkan tim-tim lain juga beralih dengan hasil seri ya. Australia memang berada di posisi 2 besar karena dia plus 1 golnya, sementara Indonesia berada di posisi ketiga dengan minus 3, Saudi Arabia berada di posisi 4 dengan minus 3, dan China minus 10 berada di posisi 5, semuanya sama-sama poin 6. Bahrain, kalau mereka berhasil seri, artinya ini posisi nomor 6, ini ada 4 tim, dan Australia menjadi angka 7 ya? Ya, tentunya kan paling tidak kita mengamankan di 4 besar dulu ya Bang Didan. Dan memang kita walaupun punya angka yang sama dan selisih gol yang sama, tapi ada faktor head to head yang membuat Indonesia di atas Arab Saudi. Ya. Tapi ya balik lagi, ini kita kan hanya berbicara tanpa bisa memberikan grafis klasemen. Tapi poinnya adalah ini yang saya bilang, di luar Jepang yang memang mungkin terpaut 10 poin dari 5 negara lainnya, ini bisa dikatakan hampir pasti sudah maju sebagai juara grup ya Bung Didan. Dan ini membuat akhirnya Australia, Indonesia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain sekarang benar-benar mempunyai peluang yang bisa dikatakan hampir sama. Iya. Ya, kita lihat di sini para penonton belum mau beranjak, sangat beruntung sekali yang berada di bawah tentunya. Nah ini dia sebagai kapten tim ya. Tentunya dia sangat cair, mendekati fans, tidak segan untuk meminta maaf ya Bung Doni. Ya betul. Dan juga memberikan apresiasi kepada siapapun itu, ya ini contoh yang paling betul tentunya dari seorang kapten tim. Nah ini dia pemain yang paling konsisten. Iya. Ya tidak terdengar suaranya, memang tidak tertangkap oleh mic kita, tapi yang pasti ini pastinya akan memberikan apresiasi juga kepada para penonton yang ada dan terus memberikan support, meskipun kita tahu bahwa masih sangat jauh ya pertandingan yang akan dilalui, masih ada waktu untuk berbenah sekitar 4 bulan ya Bung Doni. Iya betul. Karena bulan Maret nanti menghadapi Australia di Down Under, tentunya setelah itu menghadapi Bahrain di Indonesia tanggal 26, tanggal 6 Juni menghadapi China di Indonesia, dan terakhir 11 Juni menghadapi Jepang di Tokyo. Iya, makanya ini menjadi sebuah kemenangan yang sangat krusial ya. Ya. Karena kita langsung akan bermain tandang di Australia, tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi paling tidak kita sudah mengumpulkan 3 poin dari kemenangan ini dan juga 3 poin dari seri yang sebelumnya. Betul. Jadi kita lihat bagaimana begitu deserve ya, begitu pantas menerimanya setiap pemain ini. Ya. Dan ini memang
dalam posisi yang terjepit seperti yang tadi kita bahas di awal, bahwa lawan Arab Saudi harus bermain menang dalam kondisi di mana Indonesia sangat terjepit secara poin, berbeda ketika bermain di Arab Saudi. Belum ada poin yang istilahnya di sana peringkatnya masih belum sejelas sekarang ya. Jadi tetap bisa mengambil hasil seri, ada optimisme di sana dan akhirnya bisa mengambil kemenangan di sini. Ya, dan Peran dari Rafael Strike menarik untuk dibahas. Tidak mencetak gol, tapi Bung Doni selalu mengatakan pemain ini bergerak kemana-mana dan membuat lawan pun juga sering melakukan pelanggaran ya. melakukan pelanggaran, dan akhirnya juga perannya memang sangat berbeda ya. Kalau kita harapkan gol ya dia tidak mencetak gol, tapi kalau kita lihat pergerakannya memang kerap kali juga menarik pemain-pemain lawan untuk bisa membuka ruang untuk yang lain. Yang membuat tim itu semakin sulit dan semakin kuat kemudian adalah pada saat memang ada pemain-pemain pelapis yang mengganti pemain-pemain yang sebenarnya juga pantas bermain di awal tapi sebagai pemain rotasi, tapi begitu mendapatkan kesempatan langsung bisa membuat perbedaan. Dan di sini terbukti ya, Marcelino adalah